Selamat datang di Pikir Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata pantai paling terupdate, terkini, dan terjujur. Dan bukan review. Luar biasa, luar biasa. Gue pertama kita ngomongin untuk yang rekomendasi kemarin nih. Oh betul. Ternyata ramai sekali loh. Udah rame, ada yang berantem. Seperti biasa, nyantai kan, gitu kan. Bikin postingan meme aja ada yang berantem tuh. Selalu pasti ya. Kenapa ya? Harus berantem itu kenapa ya? Gak tau gue. Cuma bagus lah. Maksudnya kan berarti kan tandanya penonton kita itu anti genjutsu, udah real. Ya setidaknya lu bisa berantem tapi ngeluarin argumen yang bagus. Oh iya, jangan ngata-ngatain yang lain. Iya, jangan asal sama ini. Nih kalau ada judul lagi ya. Nih udah berapa video gue liat nih. Judul tolong ya, lagi. Lu report. Kalau nggak lu katain aja. Ah gitu. Atau kalau saya ikutan dah biarin aja deh, kasihan kerja dapat duit juga kan. Judulnya tapi nggak ada duit gitu. Oh. Gak, ya kalau gue gitu main sekali kan menang katanya kan. Nah, habis itu udah lu delete. Jangan ya, tidak boleh judi online, ingat ya. Nah, lu kacangin aja, kita malas ngapus-ngapusin karena baik banget. Ganti mulu kemarin. Iya kan, makanya. Apa? Ganti lagi gitu. Makanya. Udah gitu di italic kita pakai simbol-simbol lah, jadi pinter gitu loh. Pinter ya. Tapi tandanya artinya Nyantek ini lagi dilihat orang-orang. Lagi dia sama judul. Lihat sama judul. Nyantek 777. Jangan lupa guys. Paling ada di bawah. Udah lah ya. Terus kita ini hal pertama kita bahas. Ini dia. Sama Aldi Setiawan ini. Ini dia akhirnya hadir guys. S25 Ultra. Coba lihat dong. Nih. Ini adalah Samsung ya. Samsung S25 Ultra apa S25 biasa nih? Ultra dong. S25 Ultra akan lebih bagus daripada HP ini. Iya dong. Soalnya kemarin sih ada yang ngetes. Kemarin gua adalah orang random ngetes gitu. Iya. Orang random dibandingin sama X8 biasa kalah di. Tapi ya nggak tahu, siapa tahu salah ngetes. Siapa tahu kan. Siapa tahu gitu ya. Belum update OS-nya. Oh bener. Ada optimisasi gitu. Ya tapi ini bakal gua unbox di video selanjutnya ya. Kan update-nya kan selalu kalau udah kayak punya lu dapat berarti lu kan beli nih. Udah customer baru update biasanya. Biasanya gitu. Loh berarti kemarin ngetes segala. Terus kira-kira ini mau diapain nih? Lu ada konten apa nih? Harusnya sih banyak karena gua udah mengeluarkan duit sebesar 20 jutaan gitu. 20 jutaan ya? Harusnya dibanyakin kontennya gitu. Cuman dulu berapaan beli harganya? 22 juta something lah. 22 juta something. Nah, lu merasa ada yang aneh nggak di PO-nya selain yang kemarin-kemarin itu? Wah banyak sekali. Ntar gue jelasin. Jelasin ya? Makanya video unboxing nggak sekedar unboxing. Iya, tapi ada edukasi juga. Banyak. Karena kan biasanya kalau untuk Samsung dan iPhone itu sepanjang masa. Betul. Gitu. Kita kalau ngomongin Xiaomi pasti kan rame di awal kan. Iya. Abis itu goib. Kalau ini tetap ada. Kalau ini masih ada, jadi kayak sekalian edukasi juga gitu ya. Cuman inilah ya, seenggaknya tuh untuk packaging yang di luar aja tuh kelihatan yang barang mahal ya. Ini harus tiru-tiru brand Cina sih. Niat sih ya. Iya. Maksudnya ya. Paham gak sih maksudnya? Biasanya kan cuma box-box gitu-gitu doang kan? Iya, yang kecil. Gue pernah tuh beli kayak yang Xiaomi punya tuh kayak dari online tuh nggak begini nih boxnya nih. Ini harus diperhatikan juga ya. Tapi ya udah ya, itu kira-kira upcoming video mungkin untuk si Samsung S25 Ultra. Coba kalian tebak kita bakal ngatain atau tidak, komen di bawah ya. Udah ya. Itu kira-kira buat si ini. Lalu kalau info dulu bentar. Yoi. Infonya itu dari Itel yang tiba-tiba muncul lagi-lagi dengan power 70. Cuman P70. Saat ini di syuting sebenarnya tidak banyak info sih. Gak ada info sama sekali kecuali TKDN gitu. Iya, TKDN gak ada. Gua nggak tahu ya apakah Itel sudah tidak menarik lagi. Maksudnya kan kemarin-kemarin kan gitu kan banyak kan. P55 bagus, P65 ya oke lah. Iya, gitu kan. jadi kayak banyak yang bahas gitu. Iya. Nah ini P70 ekspektasi gue lupa deh. P65 itu pakai apa sih, inget gak lu? Itu dia Unisoc kan? Iya, ini sih. Yang baterainya itu 7.000 total. Gede itu. Apa sih? Kalau baterai gue lupa. Kan 5.000 plus casing. Oh iya. Iya, plus casing yang casing intinya kayak ada baterai nyolok gitu. Nah ini kayaknya Intel P70 gue sih bisa pastiin kayaknya ya sama aja sih. Harusnya sama aja ya. Cuma atau nggak pakai Unisoc yang baru kali yang punya si Nubia punya tuh. Yang 7.300. Iya. Nggak ada yang tahu kan. Nggak tahu sih. Ya udahlah ya, kira-kira itu dari Itel. Lalu apalagi nih? Gak ada lagi ya berarti ya? Infonya itu doang. Sisanya langsung berita penting. Sisanya tuh langsung berita. Tapi sebelum berita di. Kenapa tuh? Ada satu hal nih. Kenapa? Gua ngeliat piring kotor banget. Gimana solusinya? Pakai sabun di bawah. Ya ini adalah sponsor kita hari ini.
PC Family. Ya, ini adalah sabun pencuci piring yang bisa bersih kesat, amis hilang, menghilangkan bau amis di piring dan gelas plastik gitu. Ini biasanya orang-orang logonya Pizza Hut, coy. Iya, makanya gue curiganya ini punya Anto Pizza Gadget. Ya kan? Dia hilang bikin cuci Iya, sabun. hilang bikin cuci sabun, Cok. Wah, sukses lu tau diem-diem kan. Minta-minta rokok gua lu, ya. Diem-diem banyak duit lu. Ya, ini adalah PC Family. Pilihan. Trusted for caring. Ini siapa yang beli sih? Gak tahu tuh udah Ada di ya? sini. PC Family, pilihan kalau lu pindah rumah. Oke, langsung dari awal nih, Di. Ini kayaknya Xiaomi 15 series launch makin Ya, makin sedekat. makin pekat gitu ya. Karena ternyata udah ada woro-woro ya. Woro-woro biasanya tuh kalau yang HP-HP flagship tuh selalu ada di Watch. Mewatch biasanya. MWC anjing, gue mikir. Gitu ya. Nah, Mewatch ini tuh katanya kabarnya bakal ada Xiaomi 15 Ultra. Atau series ya, soalnya kan ada yang 15 belum bener keluar sih. kan? Karena 15 itu juga, tapi kan di TKDN kemarin kan nggak ada kan? Udah ada sekarang. Udah ada ya? Udah ada. Oh iya ya, udah ada ya. Iya. Ya. Jadi di sini udah ada dua ya, yang biasa sama Ultra di TKDN. Oke. Jadi ini agak ngeri juga nih. Agak ngeri banget ya. Nah, tapi kenapa nggak masukin yang Pro ya? Padahal Pro tuh bagus. Telat kali. Telat kali. Oh, Telat iya. kali TKDN. Oh gitu ya, sama kayak Poco kemarin Betul. kan, gitu ya. Ya ini adalah Xiaomi 15 Ultra yang diekspektasikan sudah pasti lah ya, udah lah ya. Iya. Kabar-kabarnya tuh katanya udah pasti pakai Elite, terus ada pakai periscope 200 megapiksel. Ini secara spesifikasi sebenarnya mirip kayak X200 Pro. Vivo X200 Pro ini mirip banget gitu, dan kita berdua nggak tahu sih Aldi, kalau gue pribadi ya masih suka Leica sih sebenarnya gitu, dan gue tuh mau lihat sebenarnya satu hal sih dari hal-hal ini gitu. Kalau kita ngomongin spesifikasi mah ya udahlah, udah pasti pakai Lithium 900. Ini periskopnya juga udah pakai SP9 ya. SP9-nya Samsung. Terus telepotnya pakai IMX858, lumayan lah. Paling ya ultrawide mah udah pasti lah JN series ya. Terus baterainya juga 6000 gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya sudah pasti yang ultra ini kalau ngomong apakah bagus, sudah pasti bagus gitu. Iya, rata kanan ini. Pertanyaan gue cuma satu nih. Kenapa? Apakah Xiaomi ini mau membedakan OS-nya kayak yang buat yang ultranya? Nah, itu dia sih. Karena kita ini ngomongin global kan. Maksudnya gini, Vivo itu kenapa kemarin kita kritik Vantage OS, lu boleh aja lu ke toko-toko Vivo di luar gitu ya. Lu buka aja deh. Lu buka aja gimana tuh bentuknya ya. Jadi lu tidak ada pembeda antara V series dan yang biasa, yang flagshipnya. Yang flagshipnya gitu. Iya. Oppo ada bedanya, mid-range sama Find X tuh beda tuh. Yes. Nah, gue pengen tahu nih, apakah Xiaomi 15 ini dengan HyperOS 2-nya masih agak-agak bisa ini ya, kata enable lah gitu. Gue belum nyobain sih HyperOS 2 ya. HyperOS 2 sebenarnya ada, kita bikin kali ya. Itu 14T Pro kan ada, Pro, cuman ya. gue belum update. Kenapa emang lu? Sengaja. Oh, buat bedain aja. Nunggu dulu gitu. ya. Iya. Ya gitu ya. Cuman ya seenggaknya ini adalah pertanda baik untuk para kalian nih yang kemarin-kemarin komen tuh, "Bang, kok Xiaomi 14 gak keluarin yang Pro-nya, Bang?" Iya. Sabar aja. Ini dia nih. Xiaomi. Tapi jujur aja gue kurang suka sih sama bentuk kamera BAM-nya. Kenapa? Kamera BAM-nya sama aja, cuman posisi kameranya tuh. Oh. Lo kalau lihat tuh bentuknya kayak agak maksa sih. Periskop di atas, 3 di bawah, ngebaris tuh sisanya gitu. Ini sebenarnya tuh kalau nggak sengaja, kalau seingat gua tuh udah dipakai sama Legend punya sih. Iya. Jadi dia kemarin pakai, gue lupa di acara apa tuh, dia sengaja kan, seperti biasa kan, kayak buat apa namanya, biasanya tuh untuk kayak press lah, itu strateginya biasanya gitu. Cuman emang kalau gua ngeliat bentuknya ini agak aneh, kayak kenapa dia mentaro periskop tuh 1 biji di atas sendiri gitu ya. Terus di bawahnya 3 dan nggak simetris. Iya, nggak di tengah lah satunya gitu. Iya. Jadi kayak bentuknya kayak asal taruh gitu. Iya. Yang penting masuk di kamera bamin aja udah. Walaupun memang ini bakal berasa fleksibel kayak gitu ya. Yes. Maksudnya kita kalau ngomong ini kan pasti kalau ultra gini pasti ini bulatan itu ada fungsi buat kitnya tuh. Buat lensa-lensa. Cuma menurut gua penempatan lensanya atau desainnya nih kurang estetik aja sih. Tuh dia yang Iya, kalau lu lihat yang bawahnya tuh BAM 3 biji tuh ya minimal kan di tengah ya gitu ya. Disamain posisinya. Disamain gitu posisinya gitu kan, jadi aneh sih. Jadi cuman ya udahlah ya, kita kalau ngomongin Xiaomi lagi-lagi ya, harusnya ekspektasi gua seenggaknya ini bakal menjadi salah satu ultra terbaik sih. Udah pasti. Iya, apalagi kan kayak berani masuk Indo gitu. Iya, masuk Indo tuh pasti ada teknologi yang bakal dipamerin gitu. Dipamerin karena kan
jangan lupa rumus Indonesia, mau HP lu mahal kalau worth it habis. Pasti bakal laku. Pasti laku. Ya gue gak mau habis sih, laku lah gitu ya. Tapi ya lagi-lagi gak ada lagi sih kira-kira yang bisa di-share dari Xiaomi 15 Ultra. Cuman satu hal sebenarnya sih yang paling menarik ya kalau dari Xiaomi 15 series di gua itu Pro. Yes. Karena itu Xiaomi 14 Ultra turun tapi pakai Elite. Oh iya benar. Dari hardware itu cuman ya sayangnya yang kelihatan di sini adalah kayak tadi 15 dan 15 Ultra 15 Ultra doang. Kayak mau yang basic banget atau yang mentok banget. Dan Xiaomi 15 biasa ini gue lihat Xiaomi 14 itu bagus, cuman ya nggak berubah gitu di Xiaomi 15. Yes, nggak kelihatan banyak perubahan. Iya, itu sayang ya. Kenapa? Karena kalau ngomongin Xiaomi itu biasanya berubahnya tuh ada gitu. Biasanya. Iya, biasanya. Ini tiba-tiba nggak ada berubah ya, nggak tahu ya kenapa ya. Cuman yaudah kira-kira itu soal 15 series. Ini juga ada juga yang lain yaitu Realme GT7. Nah ini ya. Realme GT7 tiba-tiba muncul di Geekbench ya. Ini dengan skornya itu 8.900 dan 2.904. Ini artinya sudah bisa dipastikan dipakai 8 Elite. Betul. Harusnya, gitu. Coba pertanyaan gue gini nih. Kan kita udah pakai GT7 Pro kemarin itu Elite kan? Betul. Tapi kan ini dia itu ada segi penurunan di bagian kameranya aja. Oh. Periskopnya hilang katanya. Berarti ini GT7 doang. GT7 aja. Oh, gitu ya. Berarti ini mungkin ini bukan versi sunat sih. Ini versi apa ya? Ya apa basic Neo? lagi maksudnya. Neo. Basic lagi. Tapi Basic kan ya? tapi ini balik lagi ini Cina ya. Oh iya. Ingat kalau kemarin kan di Cina. Cina bagus tuh GT6-nya kan. GT6. Sama gak sih chipset tuh gue lupa. Beda. Di Indo tuh 8S Gen 3. Kalau di Cina 8. Setahu gua 8 Gen 3. 8 Gen 3 ya? Iya. Oh dia Neo tapi. Yeah. Oh iya di sana Neo namanya. Di Cina Neo. Iya. Nah jadi kalau lu nanya GT7 ini muncul dan masuk Indonesia, kelihatannya enggak sih harusnya. Gue sih gak mau ngasih harapan ya. Cuman katanya gitu ya, baterainya 6500 mAh ini sudah masuk ya. Selamat datang di masa depan di mana baterai sudah pasti 6000 cuman tipis. Betul, ya. 6500. Terus juga ini kayak katanya 6,78 inch, terus 1,5K. Ini mah ada standar ya. Tapi menurut gue ya kalau misalnya GT7 tiba-tiba masuk Indo, kemungkinan besar pakai 8 Elite. Karena kan kita belum dengar bau-bau 8S Gen 4 atau 8 Gen 4 yang jelasnya gitu ya. Yang GT6 kemarin 8S Gen 3. 8S Gen 3, masa pakai chipset yang sama kan nggak mungkin dong. Iya dong. Mungkin Realme bro. Tapi ini GT bro. Enggak, soalnya gini. Realme itu sebenarnya gampang banget, pattern paling gampang lihat tuh Realme sebenarnya. Iya sih, cuman di GT menurut gue. Iya sih benar. Dan 8S Gen 4 itu belum ada kelihatannya. Iya, masih belum kelihatan. Jadi emang ada potensi. Tapi walaupun gini di, lu inget gak leak dulu soal 8 Elite itu ada satu barang yang CPU clocknya tuh rendah. Oh iya. Ingat gak lu? Itu enggak 4 enggak sorry. Bukan 4 3, cuman kayak sekitar 2 atau 3 gitu. Mungkin pakai itu, bisa 8 jadi. Elite Lite. Karena kan Snapdragon kalau nih yang bagi yang nggak tahu ya. Emang kan Snapdragon yang Elite udah ada yang versi rendah. Iya, itu di laptop tuh udah ada kan. Nggak, di handphone udah ada. Enggak, misalnya kalau ngomongin cara jualannya si Snapdragon gitu. X Elite sama X Plus gitu. Nah itu mereka kayaknya mau terapin di HP tuh. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi ya walaupun mungkin ini tidak flagship tapi tetap lah. Kalau GT masuk ke Realme, ya udahlah ya. Ya walaupun pasti ntar ada lawannya sih Poco F7 Pro gitu. Nggak ada yang ya udah jelas sih. Ya lu lihat aja deh F7 Pro pakai apa biasanya jadi sama. Iya. Biasanya sama. Ya udahlah kita beralih dari Realme ini, ada juga nih saudara lama yaitu Vivo. Wah, ini Vivo nih agak kacrut sih sebenarnya jatuhnya ya. Cuman tetap menarik karena di Postel sebenarnya udah ada Vivo dan kita menemukan ada dua yaitu V50 dan Y29 gitu ya. Cuman kalau lu nanya, "Bang, Y series gimana?" Yang baru kita coba itu yang benar-benar kita review adalah Y100 doang. Kita belum pernah kan yang Y27, yang Y28. aneh-aneh sih belum sih. Maksudnya yang angkanya aneh-aneh gitu. Orang sekali aneh aja tuh. Gak apa lah. Y itu tuh krisis identitas coy. Tiba-tiba Y100 balik lagi nih 29. Enggak, gue tuh bingung untuk penempatan nih, kita intermezzo dulu ya. Untuk penempatan Y series di Vivo itu gue sampai sekarang masih bingung. Ini tuh di bawahnya V atau apa sama gitu kan. Kan kalau Realme dulu Narzo tapi udah di gitu Narzo kan. entry online iya, kan. Tapi sekarang nggak ada. Sekarang Note itu juga nggak jelas tuh barang. Hilang kan tiba-tiba kan. Ya orang nggak jelas. Nah ini masih ada lah. Soalnya kalau gue lihat sih beberapa orang tuh yang daerah-daerah ya yang bukan yang di kota tuh Y series gitu. Nah ini kita akan melihat kayak misalnya kita ngomong dari V50 dulu. V50 ini udah kelihatan akan meluncur di India sebentar lagi. Ini kalau lihat dari
websitenya V40 yang India sama Indonesia tuh sama, artinya V50-nya India nih kemungkinan sama juga. Bakal sama juga. Desainnya sih kurang lebih mirip-mirip di, paling beda bump kamera di belakang. Dibuat lagi. Ini berbeda. Ada yang hitam itu apa namanya depth sensor ya? Ya mungkin. Udah nggak ada tuh. Cuman nggak tahu nih. Jadi kayak beda sedikit banget. Masih sama desainnya, baterainya 6000 mAh juga. Cuman yang menarik adalah kalau perhatiin di website tuh dia katanya paling tipis di India gitu. Gua nggak tahu sih maksudnya apa. Mungkin ini 6000 mAh cuman ditipisin lagi. Bisa jadi ya. V50 lebih tipis dari V40. Kita nggak tahu ya. Belum nonton video HP tipis-tipis ya. Makanya jangan lupa untuk subscribe dong. Lihat dong videonya. Arah-arah HP sekarang itu udah pastilah tipis-tipis lah. Udah inilah. Terus warnanya juga ada yang baru. Ini ada rose red sama starry blue. Sisanya masih sama ya, titanium grey. Jadi kayaknya V50 ini tuh udah mulai main yang cerah gitu. Yes. Gitu ya. Jadi buat yang cewek-cewek banget sih, udah pasti gitu. Kamera juga masih sama aja ya, depannya 50 megapiksel, belakangnya 50, ultra wide itu juga 50. Dan kabarnya ini yang disayangkan sebenarnya sih, SoC-nya pakai 7 Gen 3. Masih sama aja loh. Sebenarnya nggak jelek sih. Iya, tapi udah 2 generasi kan? Iya, udah 2 generasi. Ini kalau ada berarti 3 generasi jadi. Iya, V30, V40 kalau dijadi V50 gitu. 7 Gen 3 tuh enggak jelek sama sekali. Gue udah bisa pastiin, Aldi bisa pastiin. Lu silakan cek semua review ya. Lu jangan ngomong-ngomong itu buzzer-buzzer, enggak ya. Emang bagus. Betul. Bagus. Paling yang gue lihat untuk V50 ini kayaknya pembedanya di speaker. Kalau kemarin V40 itu speakernya dual, cuman kirinya agak berat sebelah bindeng gitu. kan. Nah ini kayaknya bakal beres lah gitu. Iya. Kayaknya ya, soalnya kalau masih bindeng juga sih, gue nggak tahu. Cuman kayaknya sih yang gue lihat juga di websitenya, mereka bakal jualan AI gitu sih. Ya pasti iyalah ya, kayak mau nggak mau lagi. Iya nggak ada lagi ya. Harus tahan dikit. Sayang banget sih gue tuh pada menunggu untuk V50 ini kalau bener tele sih. Waduh gila. Walaupun kecepatan ya, karena kan sebenarnya radikal tuh. V series biasa masuk ke Z itu radikal menurut gue. Yes. Itu kecepatan menurut gue tuh kemarin tuh. Cuman ya udahlah ya gitu. Kita tunggu aja V50 kayaknya bakal di Indonesia juga harusnya. Kita tunggu aja launchingnya. Soalnya kalau enggak nih kelihatannya udah mulai ngerem nih Vivo. Iya, tahun lalu kan gila. Iya. Sampai S200 kan. Tahun lalu tuh bukan ngegas lagi sih. Itu kayak nggak tau diri sih. Iya, Keluarin itu barang. top score banget ya. Dari X100 Top speed Pro, nih. dari X100 Pro, Y100, V40, V29, V30. Dari Masa V29. bagus semua? Makanya. Aneh tuh sebenarnya tuh. Bagusnya bagus semua tuh tahun lalu tuh. Makanya gue sempat bikin meme kan kita kan yang soal fans Vivo ini tuh ternyata radikal lama-lama gitu. Walaupun harganya lebih mahal dari Xiaomi. Tapi oke, worth it. Iya, worth it gitu ya. Itu lagi-lagi not untuk Xiaomi ya. Tapi udah tadi kan ada V50 dan Y29. Nah, Y29 juga ada nih di India itu kurang lebih desainnya mirip V40 Lite. Itu bener-bener bukan dirubah lagi, itu udah mirip plek, banget ya. Jadi kayak ditaruh ganti nama, baterai juga sama 5.500. Cuma yang menarik adalah ini adalah kayaknya bakal jual ketahanan nih. Di websitenya dia ada IP64 dan juga jual kayak armor glass gitu-gitu. Yes, ya kayak BBK lainnya. Ya, lagi-lagi nonton lagi videonya Aldi soal HP 2 juta ini kayaknya udah mengarah ke yang apa? Durabilitas. Alasannya ada karena ternyata pekerja lapangan itu pakai HP-nya tuh bukan yang kayak lo punya gitu, yang 5 juta, 6 juta gitu ya. Pasti ini nyari yang lebih awet. Iya, lebih awet lah. Tapi nggak ngeluarin banyak duit. Iya, nggak mungkin ya orang kerja main Mobile Legends, main Genshin, grinding, nggak mungkin ya. Cuman masalahnya biasanya untuk HP lain tuh kayak misalnya kita ngomongin Realme dan Redmi gitu ya, itu chipsetnya tuh kentang sebenarnya. Yes. Ya, G85 gitu-gitu. Nah, ini untuk seri 5G-nya sebenarnya itu lumayan banget loh. Ini makanya gue jadi tertarik sama Y29 karena tiba-tiba dia pakai 6300. Iya. Kalau dibandingin sama Y series yang lalu, yaitu dia pakai 6020 sama Dimensity atau Dimensity 700 ya. Itu masih 7 nanometer. Nah, ini turun 1 nanometer ke 6300. Yang lebih baru kan? Yang lebih baru juga. Ini 6300 tuh lebih baru ya. Seinget gue tahun lalu. Iya, next gen-nya 6100. Iya. G99 5G. Iya, benar-benar. Ini tuh udah versi baru lah gitu ya. Karena ini 5G kan mesti dipikirin kan. Nah, makanya ketahanan dicampur dengan HP yang bisa dibilang lumayan oke lah. Bukan, kita nggak ngomongin ngebut ya. Maksudnya masih kenceng lah. Masih gitu. oke buat dipakai. Ya, multitasking gitu ya.
ditambah ketahanan kayaknya bakal mantep banget sih buat semua yang ngincer ketahanan. Karena di India tuh seinget gua harganya tuh 2,5 sekian gitu. Ya nggak apa-apa di Indo 3 juta lah. Iya 3 juta harusnya. Atau enggak ya 2,7 gitu. Ya semoga aja. Oh 2,7 sih itu Realme C75 sih bahaya ya. Susah gitu ya. Nah yang menarik gak cuma chipset doang nih, menarik juga naiknya itu baterai dan casan. Yes. Ya jadi 5500 juga chargernya nih dari 15 watt ke 45 watt. Ini lumayan radikal nih. Ini gue gak tahu nih ya, Y29 tiba-tiba asik banget. Gue kayak, ya emang kalau gue perhatiin kemarin emang selalu V-series sama Y yang gede, yang 3 digit. Nah ini kayaknya Vivo mulai sadar nih untuk jadi backbone atau HP-HP entry-nya mau dibagusin lagi gitu. Walaupun ternyata pas gue cek di GSM Arena, gue gak tahu ya ini benar apa enggak. Ini masih harusnya salah sih ini si GSM Arena ya. Karena gini 6300 gue cek itu dia UFS doang. Iya di UFS. Udah UFS gitu. Tapi walaupun bisa-bisa aja ya MMC sih. Bisa juga, cuman kayak salah banget kalau pakai UFS sih. Iya, kita akan MMC. Ya kalau dia pakai MMC sebenarnya bisa juga sih dia jadi nggak pelan banget tapi seenggaknya tahan lah gitu dan bisa buat potong harga gitu kayaknya. Bisa sih, cuman menurut gua terlalu resiko banget sih. Karena itu kan bakal jadi deal breaker, apalagi udah anak sekarang pada ngerti kan. Sekarang udah ngerti semua. Udah pada ngerti UFS. Iya. Kemarin lagi Realme. Kena lagi kan. Itu paling kacau ya, IMMC itu udah gawat darurat ya. Ya kira-kira gitu untuk VA series. Ya gue sih yang gue sayangin tetap V50 sih. V50 itu pasti akan bagus, cuman minim perubahan lagi. Ya kayak Samsung S25 Ultra. Iya, kayaknya udah kesana kali ya, semua Apple ya. Iya. Ya kita selamat datang ke era yang udah maju tapi masih stagnan. Iya. Gitu. Mungkin upgrade tapi nggak kayak biasanya. Atau nggak gini, DeepSeek kan lebih murah. Kalau masuk ke handphone, siapa tahu? Ngeri juga. Transient Group pasti. Lihat gak? AI-nya Tekno, lu gak usah ketawa. Kenapa? AI-nya Tekno pakai apa gitu? Ingat gak lu? Dia apa ya? Bukan Jovi apa bukan? Enggak, ChatGPT. Dia pakai ChatGPT juga. Iya gitu. Jadi bukan yang gimana-gimana gitu. Jadi harusnya lebih murah ya kita lihat. Tapi ya udahlah ya, mendingan yang pasti-pasti aja lah. Itu lagi belum. Apa? Ini yang mau launching hari ini atau pas kita syuting. Oh iya Zenfone. Oke, ini cepat aja ya terakhir ya handphone yang list. Kita terakhir sebutnya karena ya udahlah ya. Asus Zenfone 12 Ultra. 12 Ultra. Launching global hari ini nih Mas. Launching global hari ini per kita syuting ya harusnya ya. Iya. Gue cuma berharap dia harganya murah aja sih. Iya, enggak maksudnya dari desain kamera kita udah komenin Xiaomi. Kita udah komenin Xiaomi tadi lah ya. Ini desain kameranya sih. Ini Xiaomi 12 dimiringin. Iya benar. Dadu ya. Xiaomi 12 itu bagus dadunya. Cuman kalau dimiringin jadinya Zenfone 12 Ultra. Jadi 12 Ultra ya. Apa ini menariknya ya? Tidak ada. Tapi ya dari speknya ya udahlah. Ya 8 Elite lah. 8 Elite. Udah pasti RAM-nya kenceng 2 lah. GB, tapi kameranya lagi-lagi kameranya sayang banget. Telefoto 3 kali 32 megapiksel. Main kamera lagi 700. Wah, ini sih Sony Liga 700 nih. Katanya itu Realme gitu. 13 anjir. Makanya. Gua kacau banget ini ya. Untuk Zenfone Ultra ini gue masih bingung ya. Zenfone 12 Ultra enggak gini. Untuk Zenfone Asus ya, gue sih ini sih bagus sebenarnya. Kayak flagship maksudnya gak mungkin pelan, gak mungkin jelek lah. Iya benar. Masih layak lah, masih layak, Instagram lah layak. gitu ya. Layak lah. Cuman maksud gue kayaknya menurut gue sih di era-era yang compact masuk ke compact, kayaknya balikin Zenfone 12 aja gak sih? Bener, normal aja ukuran. Normal gak sih? Iya. Bener gak? Paham gak maksud gue? Iya. Kemarin kan semua orang tipis. Dia keluar dengan compact sendiri, Compact. pasti laku. Betul. Kameranya beresin lah dikit lah. Ya ada ini loh Vivo Pro Mini kan. Iya, ditahan dulu aja ROG laptopnya kali. Gitu, ya. Inovasi ROG laptopnya santai aja dulu. Nah ini ke HP sih bakal mantap banget sih. Cuman ya kita itu udah sering banget kita ngomongin soal Asus Zenfone ya. Dan ROG ini banyak kecewanya sih. Untuk 2 tahun terakhir tuh kayak lu net jualan gak sih? Iya kayak gitu. Bingung dia mau kemana, gak ada pergerakan. Iya, kamera juga 3 lensa nih. Oke. Semuanya beda warnanya. Coba, apakah saya tidak emosi? Gitu kan, gue nyobain punya si Rizwan tuh kan. Ultra wide beda kuning. Ini standar main kamera pas tele kuning lagi lah. Beda warnanya. Ya udahlah ya. Ini tidak banyak dari berubahnya, tetap ada audio jack ya dia. Ada audio jack sama USB-C yang di tengah. Udah berarti audio jack itu berarti artinya kan dia tidak tipis juga kan? Iya standar. Ya masih kayak kemarin aja. Wow. Ya udahlah ya. Ntar lah, ini kalau ada
Ada fitur AI foto. Itu dia paling yang bisa diharapkan. Bisa di-delete, iya. HP-nya delete. Bagus ini Zenfone 12, parah lu. Yaudah, ada juga yang parah nih. Pacul of the Week. Pacul of the Week. Langsung pertanyaan dari 1DXB. Ini pertanyaan bagus ya sebenarnya. Nih, S25 Ultra masih UFS 4.0. Apakah Samsung gengsi pakai 41 buatan SK Hynix? Sejak 2 tahun Samsung gembar-gembor pakai 41 pada S24 Ultra ternyata zonk. Muncul lagi rumor S25 Ultra pakai 41 ternyata zonk lagi. Apakah tanda kejutan lini bisnis Samsung? Bisnis Samsung jadi tulang punggung pendapatan utama, jadi itu market itu selama ini jadi raja market global. Gimana masa depan Exynos menggandeng AMD untuk GPU? Apakah Exynos buat seri mid-range doang nantinya? Ini menarik ya. Kita bahas soal UFS dulu. Yeah. Menurut gua UFS 4.0 dan 4.1 itu objectively tidak begitu signifikan. Betul. Menurut gua. Yang berasa itu adalah UFS 2 dan UFS 3. Yes. Itu kita karena beda generasi ya. Iya, itu gak cuma ngomongin untuk stream doang ya. Lo ini mah bukan soal kayak nge-stream game, enggak gitu doang. Untuk kecepatan menulis dan membacanya itu tuh juga ngaruh. Dan ini kita udah coba gitu. Salah satu kelemahan dari V series kemarin itu masih UFS 2. Yes. Itu berasa banget untuk kayak gini, berasanya tuh gini, loading kalau gampangnya untuk menariknya loading shader Genshin Impact. Yes, itu lama tuh. Itu berasa. Itu UFS 2 dan UFS 3 jauh. Nah, menurut gua untuk naik 4 dan 4.1 itu belum sebegitu pentingnya sih. Benar. Gua sih kalau yang bisa di highlight harusnya foto, menurut gua yang bisa dikritik itu salah satunya adalah hardware foto. Hardware foto itu masih jauh dari kata Samsung. Paham gak sih maksud gue? Samsung ini kan dua barang tuh kayak ya Samsung gitu. Ya. Kayak agak sayang aja dia ngerem-ngeremnya gitu. Periscope dia duluan yang semua HP Cina pakai ada mode staging atau mode nonton konser gitu ya gara-gara Samsung. Apalagi gitu ya. Lalu ini yang kedua menurut gue tuh gak penting ya untuk yang UFS. Menurut gue penting gak? Menurut gue ya sama gak penting karena yang kedua juga masalahnya dia belum tahu penggunaannya buat apa kan. Iya betul karena 3.1 aja itu sebenarnya udah optimal untuk ngapain aja gitu ya. Dan Samsung juga untuk chip memori sebenarnya ya lu ngapain bikin barang tapi buat diri lu ya kenapa nggak dijual aja gitu. Oh gitu. Oh iya. Jadi menurut gue sih ini nggak kejatuhan juga ya. Lu punya 41 lu jual aja bisa. Enggak. Bukan kejatuhan sih. Bukan kejatuhan, ini justru malah adalah langkah wise untuk Samsung untuk biasanya lebih lebar. Iya. Paham gak sih? Jadi gini, ini kalau yang nggak tahu nih sistem bisnis itu kayak misalnya tuh gua jualan 2 barang nih. Kayak ini 2 HP ini, 2 barang ini nih. Ini lebih laku nih daripada yang ini, tapi gue tetap ngurusin yang ini jadi tulang punggung gitu. Yang biasanya ini bakal gue naikin harganya nih buat bagusin yang ini. Iya. Tujuannya biar bisa ada barang ketiga yang bagus juga. Betul. Ya itu cara bisnis sebenarnya, itu standar banget sebenarnya. Nah, untuk ini tulang punggung utama emang gue masih akuin DRAM sama non flash itu semua HP Cina tuh semua pakai Samsung. Ya memang bagus, makanya dari itu ya dia nggak wajib harus pakai ke produknya dia. Iya. Jual aja ke tempat lain. Jual tempat lain tuh lebih worth it. Iya. Layar juga iya, Apple kan? Make kan? Iya. Makanya gue sampai sekarang masih bingung sih, dia kayak ada alasan sendiri sih dia tidak 1 Hz sih. Gak tahu deh sekarang S25 1 Hz apa enggak. Belum tahu ya. Lalu bagaimana Exynos dengan menggandeng AMD untuk GPU Exynos ini? GPU Exynos AMD ini dari awal kita udah ngomong, lu boleh cek tuh, gue lupa episode berapa. Ini nggak begitu signifikan sih. Ya belum. Karena memang dari sebenarnya dia ini movementnya bagus, cuman marketnya itu jelek. Marketnya ke e-sport. Yang mana tidak menggunakan itu fitur kan. Ray tracing itu pakai buat gaming AAA. Iya, triple handphone lah gitu halnya. Iya, istilah gini. Segua-guanya main ya Mobile Legends di sini misalnya ya, gua akan pakai yang smooth biasanya. Betul. Nah, kenapa? Biar lebih kencang aja gitu. Iya. Biar bebas gitu. Maksudnya jadi kayak kegunaannya tuh bukan untuk ngencengin gitu-gitu sih. Iya, makanya menurut gue sih berharap Samsung sih ini aja sih, tetap invest di AMD juga untuk Exynos-nya karena kalau misalnya dia bisa ngebangun ekosistem gaming yang AAA di handphone gitu ya. Dia bakal bisa menang nantinya. Dan gitu. apakah untuk mid-range doang? Kayaknya untuk mid-range untuk itu saat yang ini. 1000 series. Ya, untuk saat yang ini. 2000 tuh FE. Ya, untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Kita nggak tahu karena potensial Exynos dari tahun S24 tuh gue berasa itu potensial untuk chipset sih
bagus ya, lumayan lah gitu. Tapi itu ya soal Samsung itu akan banyak yang bisa kita omongin nanti di konten Aldi unboxing. Yes. Gitu. Lalu dari Fahmi, mau koreksi dikit statement 26.30 jawabannya di menit 25. Oh iya ini kita salah kemarin. Oh, iPhone Volt N5 ya? Iya, ternyata IP-nya itu X ya. Oh, ternyata X. Emang X sebenarnya. Gue juga latah, gue kebiasaan ngomong 6 kan. Oh, ternyata enggak ya? Ya, sayang banget ya. Iya emang X berapa. Iya, jadi foldable itu tuh untuk 6X itu atau misalnya 66, 68 tuh penting banget sih. Iya. X ini kayaknya emang susah sih untuk bikin karena kan dia emang. Iya, setahu gue juga si Samsung kan baru 4 kan ya. Iya, baru 4 doang. Iya, dan dia baru bisa tahan air. Tahan air juga oke sih menurut gua. Tahan air sih oke karena user-usernya kan biasanya banyak di air berenang gitu kan ya. Atau apalah gue nggak ngerti lah. Cuman ya sorry ya, tapi thank you loh untuk kayak Koreksi ini penting nih soalnya biar kita tetap bener gitu. Cuman masih menarik lah ini untuk N5 menurut gua. Ditunggu aja sih. Harusnya Februari keluar. Gila juga lu Februari. Oh, globalnya. Kaget gua. Kalau di Indonesia sih gue seneng banget ya. Iya. Kaget. Soalnya udah mulai banyak teaser di Cina tuh. Aldi ngomong gue yang panik aja gue inget emang ada omongan kayaknya nggak ada. Ajar yaudah. Nih yang ketiga di Sing Song. Wah, ini Sing Dota bagaimana nih? Bang, tolong kasih paham nih, siapa Naruto, siapa Sasuke, jangan-jangan kalian dua Orochimaru sama Kabuto. Apa sih? Oh, maksudnya kita berdua. Iya, kita tuh Sasuke apa Naruto. Apa sih? Kalau Orochimaru Kabuto mungkin lah. Jadi dua-duanya jahat. Gak, kita tuh nggak jahat lah. Tahu lu. Iya. Kita nggak jahat, bro. Tapi benar. Oppo Reno 13 bagus tuh menurut enggak juga sih ya. Dia mahalan aja udah. Mahal aja udah. Kita masih bisa kasih hal yang fair. Nah, ini jadi untuk penonton kita ya atau yang masih baru-baru nonton gitu ya. Kita tuh menilai tuh bukan yang subjektif jelek banget. Iya, enggak. Kita masih bisa melihat objektif ya. Kenapa ya? Itu yang benar gitu. Iya. Tapi salah loh. Ini bercanda lah, mungkin Sasuke Orochimaru gitu bercanda lah ya. Emang yang jahat gitu lah ya. Jahat. Ya kita nggak villain lah. Kita lebih ke inilah. Siapa ya? Naruto ya. Gak ada sih. Sakura loh. Gue Ino gini. Jijik banget anjir. Kenapa kita jadi kayak anjir. Yaudah lah ya, lanjut. M bagus 25, walaupun lebih mahal dari seri sebelumnya, tapi One UI 7 sama update 7 tahun itu gak ada lawan, susah disayangin kalau soal itu. Betul. Ini salah satu kelebihan dari Samsung yang brand Cina itu susah dapatkan. Yaitu update 7 tahun. Nih ya, untuk satu OS itu biasanya R&D-nya beda. Benar. Jadi kayak untuk satu HP juga. Jadi karena kan R&D itu yang mahal. Samsung ini punya untuk bisa tuh dia punya R&D bisa 7 tahun. Gitu. Dan dia udah kolaborasi sama Google juga. Betul. Secara eksklusif. Jadi nggak heran juga kan dia bisa dapat 7 tahun. Harusnya Google kan sama Pixel kan. Terus pas lihat Pixel nggak ada duitnya ya. Enggak, tensornya jelek. Ini anak gua nggak jelas banget tuh. Pixel 9 Pro tuh, gue inget konten lu sama Rodi tuh yang ada yang marah anjing ini haters Pixel, bukan haters, kebenaran harus disuarakan gitu ya. Kacau aja orang-orang. Ya udahlah ya. Kami ngomong Samsung itu benar-benar software-nya itu kita masih komen ya One UI 7 siapa yang bilang jelek juga. Betul sih. Ya gila, gue bilang ya, lo cuma orang gila yang benci One UI 7 sih. Ya cuman kalau dari gue sendiri ya ini bagus ya, tapi ada sedikit backslash lagi sih. Backslash apa? Ya One UI 7 pertama, apakah orang membutuhkan selama 7 tahun gitu kan? Apalagi ini targetnya orang kaya kan. Iya, orang kaya. Kayaknya atau mungkin sebenarnya sebulan pakai handphone langsung kayak tai itu handphone deh beli lagi. Ini tuh kayak IP rating gitu. Sebenarnya setiap HP kecemplung itu nggak masalah. Iya. Tapi IP rating itu kayak jaminan aja. Jaminan gitu. Ya, ini jaminan nih 7 tahun nih. Dan juga ada jaminan nggak kalau misalnya 7 tahun itu nggak nge-lag? Oh benar. Karena kan pasti bakal ada fitur baru gitu kan. Kalau ada jaminan nggak ya? 7 tahun update Lightsaber yang keberapa? Nah. Jadi ya ngeri. Update sekali, 2 kali, 3 kali aman. Langsung 4. Wing. Masalahnya juga nasibnya tuh bakal sama kayak iPhone. iPhone kan lu handphone bisa broto XR aja bisa dapat kan? Iya. XR apa XS tuh ya? XR kuning. Ya masih yang terbaru. Tapi kan fitur AI-nya nggak ada, fitur-fiturnya cuman ya udah. Jadi update security aja mungkin ya. OS-nya baru juga tapi kayak baru juga cuman kayak buat apa juga lo upgrade? Iya, gue belum nyoba sih yang XR itu sih. Dia tuh AI yang kayak Gemini-nya nggak bisa. Nggak bisa. Siri pun ya udah Siri aja. Lu aja kan yang iPhone 15 nggak dapat ini kan?
Apple Intelligence. Oh iya. Nggak ada. Jadi itu menurut gua update software 7 tahun ya ada jaminan. Agak-agak bullshit aja sih. Fiturnya sama apa enggak gitu loh. Gitu ya. Tapi ya it's okay lah, setidaknya dipedulikan. Dipedulikan dan dipikirin lah seenggaknya. Seenggaknya ya itu gue tangkap sih itu ya. Kayaknya emang Samsung sama Pixel gitu-gitu kan jualan sampai keikutan Cina kan. Iya. Itu jaminan aja sih sebenarnya. Ya, jaminan aja. Tapi ya udahlah ya. Lalu ke Exhibit 0088. Nih. Anjir nih meme lama nih Exhibit nih. Kemarin. Bang, next Bego Tech depan bahas dong kira-kira chipset X flagship 2023-2024 bakal masuk ke ranah mid range terutama mid bawah, bakal masuk entry dan kira-kira apa dual chipset Vivo IQ series bakal ada di ranah mid range ya. Nah, ini pertama yang bisa gue jawab yang belakang dulu ya. Apakah Vivo IQ yang itu yang dual chipset itu bakal ada di mid range? Kemarin gue udah ngobrol dikit ya sama IQ. Harusnya nggak mungkin. Chipset itu tidak mungkin, tapi fiturnya mungkin. Fiturnya ya benar. Fiturnya mungkin karena gini, kalau ngomong chipset itu ngomongin berarti ada biaya implementasi. Benar. Duit ya bro, itu bukan mid range lagi nanti jadinya. Jadi masa kayak IQ Z10 misalnya ntar keluar nih. Kemarin kan 4,7, ntar keluar kalau ada chip 2 jadi bisa 8 juta. Iya, jadi biarin aja fitur itu dibebanin ke SoC-nya aja, nggak usah dibantu sama chip tambahan. Iya, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada chipnya pun sebenarnya nggak apa-apa. Dengan adanya kan itu buat ngeringanin beban SoC utama. Iya. Gitu. Walaupun ya ngaruh itu SoC 2 emang ngaruh banget. Iya, ngaruh banget. Karena udah difokusin kan, tugasnya buat apa gitu. Misalnya gini lah, kita udah nyobain GT7 Pro dibanding sama IQ. Nah, itu native-nya aja kita nyobain native ya, kita nggak ngomongin frame generation ya. Native-nya aja tuh berasa untuk panas dan SoC-nya dan bukan sih baterainya itu berasa panasan dan borosan di GT7 Pro. Betul. Karena dia itu ya bekerja sendiri. Itu. Yaudah, gitu ya ada iklan ya. Alfian, orang lagi syuting. Telepon. Alfian. Ini gue lagi syuting Bego Teknologi, lu ngapain nelpon? Halo? Alfian, ini lagi syuting Bego Teknologi, lu ngapain nelpon? Oh iya, sorry. Ya, tuh, nih teman-teman ya. Udah, dimatiin sama dia takut ya. Yaudah lah ya, kira-kira begitu tadi kita ngomong apa sih? Oh ya, lalu chipset X flagship bakal turun ke mid-range tuh agak... Kayaknya udah mulai sulit sih ya. Kecuali emang kayak Poco. Iya, ada alasannya kenapa. Dia mungkin ini kali ya. Gak ada juga sih. Ada alasannya kenapa Snapdragon tuh punya seri 6, 7, dan 8. Iya. 7 itu mid-range biasanya, mid-range premium. Mungkin kalau lu ngomong flagship ke bawah gak mungkin. Mid-range premium mungkin ke bawah. Mid-range premium ke bawah. Iya, kayak 778 kan tuh ke mid-range tiba-tiba kan. Poco X5 Pro harga 3 juta pisan tuh. 778 tuh bagus banget pak. Asli pak. Tiba-tiba turun ke harga 3 juta gitu. Mungkin. Ya mungkin, tapi lebih tepatnya sih kalau menurut gue ya, kalau misalkan emang teknologi lagi mandek sih bakal di-reuse ya. Cuman kalau sekarang hampir semua lininya premium, flagship sampai entry bagus-bagus semua ya. Iya, bagus. Yang barunya ya, yang barunya. Bukan G85, bukan G91, yang baru atau 6S 4G Gen 1, bukan. Ada lagi tuh barang. Iya, ada lagi. Udahlah, tutup aja lah. Jadi inget lagi gua. Lagi ngopi. Ya udahlah guys, mungkin itu aja Bego Teknologi kita minggu kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.